Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan RTV. Dimana ada RTV di situ. Ya, intinya itu bukan tutorial doang ya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang waktu-waktu tepat untuk menghafal Quran ataupun merojaah hafalan. Jadi gimana? Kuy, ikutin aja dari awal sampai akhir. Oke, waktu-waktu yang tepat untuk kita menghafal Al-Quran yaitu pertama untuk nambah itu lebih afdol di waktu-waktu sepi. Kayak kita misalnya entah kita sesudah sholat qiyamul lail ataupun sesudah kita sholat subuh. Intinya kalau kita pengen menghafal Quran itu usahakan tempatnya itu tuh tenang, sunyi. Bukan berarti di kuburan ya, beda lagi ceritanya. Tempatnya intinya enak, sejuk, sunyi, dan pokoknya tenang. Nah, karena kenapa? Kalau menghafal Quran itu banyak suara berisik yang masuk, ya tergantung. Nah, kita tergantung orang nih. Ada misalnya orang yang walaupun cepat menghafal Qurannya, nah dia ada juga ketika menghafal di tempat yang rame, berisik, walaupun ada beberapa orang yang bikin nggak konsen, nah itu hati-hati. Nah, jadi kita kalau menghafal Quran usahakan tempat itu tenang, ya, jangan ada suara berisik segala macam. Nah, untuk menghafal Quran itu sebenarnya waktu yang afdol ya tadi itu sesudah qiyamul lail ataupun sesudah sholat subuh. Nah, kemudian kalau sesudah sholat subuh itu usahakan selalu murojaah. Nah, sesudah hafalan, nah sebelum kita hafal itu tuh dahulukan dulu murojaah, karena kalau menghafal itu sebelum murojaah itu ya pokoknya nggak balance kalau untuk menghafal Quran. Nah, untuk murojaah sesudah sholat isya tuh usahakan murojaah lah sedapatnya, murojaah di waktu-waktu yang tepat, atau bisa juga kita murojaah di sholat qiyamul lail atau sholat rawatib. Karena kenapa? Kalau misalnya kita jarang mengulang hafalan kita, bisa aja lupa ataupun hilang. Karena otaknya manusia itu terkadang kita nih berbeda secara pemikiran. Ada yang mudah lupa, ada yang cepat hafal tetapi cepat lupa, ada pula yang susah menghafal cepat lupa. Nah, ini yang harus kita wanti-wantikan. Kalau kita menghafal karena segala macam, intinya dah menghafal itu fokus. Nah, misalnya nih, kita hari ini mau targetin surah Al-Mulk. Nah, kita sebelumnya sudah menghafal di juz 30, juz surat An-Naba. Surat An-Naba. Nah, di surat An-Naba itu ya kita sebelum lompat ke Al-Mulk, sebelum kita lanjut ke Al-Mulk juz 29, ya, kita pertama itu kita murojaah dulu sebelum kita melangkah ke surat selanjutnya. Karena kenapa? Kalau buat saya pribadi, ini amanah dari ustadz saya juga. Kata ustadz saya juga, kalau misalnya kita menghafal, kalau hafalan kita yang sebelumnya tidak kita ulang, tidak murojaah, nah suatu saat hafalan ini bakalan hilang kalau kita nggak selalu memurojaahnya setiap saat. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya ada hafalan ziyadah. Nih kata ustaz saya, kalau misalnya ada hafalan yang ziyadah,
utamakan dahulu murja'ah sebelum ziyadahnya. Karena kenapa? Kalau kita sudah ada persiapan untuk ziyadahnya, hafalan ziyadah, nah tetapi ingat murja'ah itu, karena kenapa? Kalau hafalan kita yang ini murja'ah ini, misalnya surah An-Naba ini hilang, yaitu sebenarnya pertanggungjawabannya kita sendiri. Kita yang antara dua kemungkinan, kita yang jauh dari Al-Quran apa enggak Al-Quran yang berusaha ngejauhin kita itu. Kalau hari ini kita tidak dekat dengan Al-Quran, mungkin dua kemungkinan ini, kita yang berusaha menjauh dari Al-Quran atau Al-Quran yang menjauh dari kita itu. Kalau Al-Quran yang menjauh dari kita, hati-hati, segala kerahmatan itu enggak ada yang dekat dengan kita. Nah, jadi para teman-teman penghafal Quran itu ya semangat aja. Jaga waktu, jaga pikiran, jaga image. Nah, sebagai penghafal Quran itu dia mampu menjaga image. Nah, dia mampu menjaga dirinya. Jangan mampu jangan mampu jangan mampu untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah. Karena kenapa? Buat penghafal Quran nih sangat rentan terhadap maksiat. Maksiat itu ya bisa jadi banyak di antara tubuh kita. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat kuping, maksiat tangan, atau maksiat kaki. Tubuh ini bisa aja bermaksiat. Dari mata kita bisa maksiat dengan melihat hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, dari ucapan kalau misalnya tidak baik, ya hati-hati. Seperti kita berkata kotor atau menggunjing atau menggibah orang, bisa aja pahala itu ya terbuang sia-sia. Yang ketiga, karena pendengaran. Kita selalu mendengar kata-kata yang tidak benar ataupun kata-kata yang negatif. Nah, itu sangat rentan terhadap hafalan juga karena menyatu kepada otak gitu. Yang ke selanjutnya, tangan. Nih, tangan ini. Misalnya kita tidak menggunakan tangan ini dengan baik. Nah, kalau kita misalnya menggunakan tangan ini tidak dengan baik, tidak dengan memegang Al-Quran, ataupun ini bisa saja kita mencuri walaupun kita menghafal Quran, ya ini bisa aja hilang gitu. Kaki juga, kita melangkah kemana gitu, kita melangkah ke tempat maksiat, hati-hati. Jadi untuk kita penghafal Quran, bukan penghafal Quran aja sih, semuanya buat kawan-kawan juga, jagalah diri kalian, jagalah anggota tubuh kalian dari maksiat. Sungguh orang yang tidak baik itu ya sebenarnya bukan karena maksiat, karena dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri yang menjerumuskan dirinya pula untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kawan, jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk kehilangan hafalan Al-Quran. Sebenarnya ya, misalnya ada yang kalian tanya, Kak, emangnya kakak nggak pernah hilang hafalnya? Ya pernah, bahkan nggak bisa terhitung oleh jari. Masya Allah, pokoknya hafalan hilang, pokoknya buyar semuanya. Oke. Pokoknya itu waktu-waktu dan hal-hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Nah, usahakan kalau kita menghafal Quran, jangan ada handphone di sebelah kita. Karena kenapa? Bisa menghalau kefokusan kita dalam menghafal Quran. Nah, yang kedua, jauhkan dulu dari musik dalam menghafal Quran, gak boleh. Kita menghafal Quran kalau ada musik jangan sampai ada. Bukannya kenapa? Karena musik ini dapat mengganggu hafalan juga. Jadi begitu.
jauhkan musik, jauhkan handphone pas kita lagi ngafal Quran. Karena itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran kita dalam menghafal Quran. Nah, jadi sangat rentang bagi penghafal Quran untuk seperti itu. Nah, jadi ingat kalau menghafal, niat inna malu bin niat, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kalau niat kita benar karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah bakalan mempermudah untuk hambanya. Karena nggak mungkin bagi Allah untuk mempermudah hambanya. Untuk menghafal Quran insya Allah semua orang bisa. Menghafal Quran itu bisa, tetapi hanya satu yang tidak bisa, istiqomah. Orang menghafal Quran sudah tentu bisa, tetapi yang belum tentu bisa itu istiqomah dalam menghafal Qurannya. Oke, jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.